warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda Ibu, apa kabar semuanya? Baik ya, sebelum memulai pembelajaran, coba lihat kelilingnya dulu. Atau udah sehat, atau udah bersih, atau udah dibuang sampahnya? Alah? Ibu minta ketua kelas, tolong siapkan kelasnya dulu ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Ketua siap? Doa sebelum belajar. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu, sebelum memulai pembelajaran, coba dibukakan buku LKS sama buku catatannya di atas meja ya. Siap-siap aja dulu, sekalian Ibu ambil absen ya. Afika, keras bikin hadirnya ya Afika. Haladi, Alia, Anindya, Ashifa, Beka, Cindy, Sinta, Danesya, Diana, Zaki. Apa kabar Zaki? Izin. Fadil hadir. Farel hadir. Gesan, Harlan hadir. Jocelyn, Jovito, Kansa, Kiran, Muhammad Rifki, Muhammad Afarel, dengar Ibu Nafarel. Muhammad Fadlan, Muhammad Revandi, Naila, Nur Afni, Raihan, Raka, Siti Aisyah, Siti Bening, Sona, Syifa, Talita, Tiara. Nah, fokus ke depan lagi ya. Kita memulai pembelajaran. Ashifa, tegap. Nah, kan Ibu ke depannya. Dah, perhatikan Ibu ke depan. Nah, Ananda Ibu, perhatikan Ibu dulu. Minggu kemarin siapa yang masih ingat kita belajar apa, Ananda? Toleransi dan empati cerita. Masih kurang tepat. Itu masih minggu selanjutnya. Minggu kemarin banget. Betul, Talita betul. Tantangan apa lagi? Tantangan.
Tantangan dan manfaat dalam mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital. Siapa mau jelaskan, ceritakan apa saja manfaat dalam mengamalkannya? Ayo Diana. Dia halu. Ayo siapa? Mau menjelaskan? Satu aja dulu, manfaat dalam mengamalkan toleransi dan empati. Udah Ibu jelaskan kemarin. Apa? Ya, Rafael? Oke. Siapa? Rehan apa? Menciptakan lingkungan digital yang positif. Dengar Rehan dulu. Betul loh yang dibilang Rehan tadi, menciptakan lingkungan digital yang positif. Berarti manfaatnya sangat banyak ya kan? Yang pertama menciptakan lingkungan yang digital yang positif. Yang kedua, siapa lagi bisa? Jawab. Ibu, saya mau jawab. Bu bilang gitu, biar Ibu kasih poin. Apa? Yang keduanya. Mengurangi konflik dan perilaku negatif. Nah, mengurangi konflik dan perilaku. Berarti kalau kita menerapkan, mengamalkannya secara positif, berarti kita menjadi perilaku yang baik. Nah, gesan lagi. Apa manfaatnya ketiga? Memperkuat hubungan. Berarti kalau sering kita komunikasi secara positif, berarti kita silaturahmi kita terjalin baik. Gitu. Nah, itu sudah dijelaskan, disebutkan oleh teman-teman tadi manfaatnya. Sekarang tantangannya lagi. Ayo, siapa anak Ibu bisa jelaskan? Ceritakan lagi tantangan yang kemarin. Ayo, kalau anak Ibu belum tahu manfaat dan tantangannya, bagaimana kita menerapkan strateginya nanti? Ayo. Talita, apa Talita? Nah, itu tantangannya. Berarti kita harus mengontrol diri kita. Jangan setengah-setengah atau kurang ya. Siapa lagi? Talita tadi ya. Talita, Gesan. Udah, Ibu mau checklist namanya yang menjawab tadi. Biar Ibu kasih poin. Siapa lagi? Rehan ya. Dah. Satu baru tantangannya. Apa lagi? Angkat dong tangannya biar Ibu tahu. Siapa namanya? Alia. Apa Alia? Nah betul. Cyber bullying. Itu merupakan tantangan. Jadi kita harus menjaga mulut, menjaga lisan. Itu berat kan sebenarnya. Itulah menjadi tantangan kita. Nah sampai di sini ada anak Ibu sudah tahu konsepnya belum? Manfaat dan tantangannya. Sudah kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak Ibu sudah tahu tadi, Ibu mau ngasih motivasi lagi. Kemarin motivasinya siapa? Dokter Tirta. Sekarang motivasinya kita bergerak dan berolahraga. Ibu minta anak Ibu berdiri semuanya. Ayo. Berdiri semuanya ya. Dah. Nampak semuanya. Berdiri Ananda, Syifa, berdiri ya Syifa. Udah? Dah, perhatikan Ibu ke depan dulu. Fokus. Ready semuanya? Ready ya? Oke, Ibu klik lagi nih. Farel sama Rifki. Kalian nih. Nah, lanjut. Perhatikan ya motivasi hari ini. Kita bersemangat, bergembira. Tunggu dulu. Baca. Buk, buk, buk. Keras suaranya. Kuk, 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 kuk.
Kuk 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 kuk. Kuk kuk. Level 2 lagi. Kuk 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 kuk. Kuk 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 kuk. Kuk 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 kuk. Lebih cepat lagi ya. Ready. Kuk 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 kuk. Kuk 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 kuk. Kuk 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 kuk. Level terakhir lagi. Ini speed ya. Go. Kuk 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 kuk. 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 Kuk 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 kuk. Yeay! Keren dan semangat semuanya anak-anak ibu ya. Itu kayak slogan siapa nama tuh? Yang Fajar Setbor itu? Kok ya nah itu. Nah kayak gitu ya. Nah, fokus lagi. Nah, Ibu carilah bahagia dan semangat, fokus lagi ya ke depannya. Ibu menjelaskan lagi. Nah, materi kita yang terakhir lagi. Dah. Apa materi kita hari ini? Nah, strategi mengamalkan toleransi dan empati. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu itu. Murid Ananda semua harus mampu menerapkan strategi dan cara yang tepat dalam mengamalkan toleransi dan empati di dalam dunia. Kemarin ada manfaat, ada tantangan. Sekarang kita harus mempunyai berarti harus ada strategi berarti ya dalam menerapkannya. Betul kan? Nah, siap-siap lagi. Ibu mau tanya lagi. Apa saja strategi kalian dalam mengamalkan toleransi dan empati? Siapa anak ibu mau yang jawab? Ayo. Kamu tadi tunjuk tangan loh. Iya, Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperkuat toleransi dan empati di ruang digital. Berarti meningkatkan kesadaran berarti ya. Kita harus mengerti berarti ya. Siapa lagi anak ibu? Siapa namanya tadi? Revan. Siapa lagi? Strateginya, caranya. Ayo. Ayo Hadi, apa Hadi? Belajar menggunakan etika sebelum berbicara. Belajar menggunakan etika sebelum berbicara. Berarti dalam menerapkan toleransi berarti kita harus juga beretika kan? Etika merupakan strateginya menurut Hadi tadi. Siapa lagi anak-anak ibu? Gesan nih diam mulutnya. Angkat tangannya. Tadi udah. Alah, Diana lagi. Diana. Kirana lagi. Aduh lupa lagi ibu nah. Siapa? Nindya lagi. Ayo Nindya, strateginya Nindya. Nah, dengar dulu. Nindya bilang tadi, strateginya harus mengontrol diri. Apakah setuju Nanda? Setuju kan? Nah, siapa lagi? Tadi udah ada Al-Hadi, Rafael, Fadil, Nindya, Revan. Siapa lagi? Nah, ayo. Nur Rafani. Ayo. Dengar dulu. Nur
Nah, ayo. Mengembangkan kemampuan literasi dan dalam memahami informasi. Farel. Jangan ada Farel tadi Nur Aini ngomong apa? Nur Afani tadi ngomong apa Farel? Farel jo Rifki ribut ya tadi ibu caliak nah. Sona, maju ke depan. Sona lah tuh apa? Dan ya ibu deh Sona. Sona harus menampilkan pribadi yang baik. Padahal Sona sering ribut sama ibu. Ya kan? Udahlah ribut. Pak ibu cari ngasih nilai beko kan? Itu. Rafael Jo. Farel Jo. Jo Rifki lah. Itulah tanda-tanda tuh. Dah. Dengar dulu. Siapa yang jawab terakhir tadi? Nur Afani tadi bilang apa? Bilang apa? Nur Afani bilang strategi yang keempat mengembangkan kemampuan literasi. Sona, kemampuan literasi itu apa? Apa? Kemampuan literasi. Ya, Nur Afani bilang tadi strateginya kemampuan literasi, meningkatkan kemampuan literasi apa tuh? Apa? Tahu. Itulah. Padahal kalian belajar loh kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasi itu kemampuan pengetahuan dalam membaca. Sona nih. Dah, paham kan? Udah ada 3 anak ibu tadi menjelaskan strateginya. Udah bagus-bagus dan sangat tepat. Poin plus 5 nanti ya. Nanti lah ibu isi ya. Nanti lupa ibu ya. Nah ibu kasihlah sekarang. Nur Afani. Fadil. Enggak Fadil loh. Anindya ya, Anindya. Maaf, kan ibu baru 3 kali pertemuan, jadi ibu kurang hafal kan. Siapa? Al-Hadi ya nak, Al-Hadi. Al-Hadi langsung lapor ibu, Al-Hadi ibu, takut dia nggak dapat ya kan. Nah, cari ke depan Lai. Jovito. Kalian ribut lah ini. Dah, fokus lagi. Gak ada yang diam. 1, 2, 3 diam. Keep. Nah, coba bacakan Sona yang pertama Sona. Baca. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berbuat toleransi dan empati di ruang digital baik di rumah, di sekolah maupun dalam suatu komunitas tertentu. Nah, ini apa Sona? Kamu jawab tadi apa itu? Itu merupakan apa? Toleransi dan empati. Salah, ini udah ada. Nah, Sona kan itu namanya nggak fokus tadi. Yang Sona jawab ini apa? Jawab. Yang Sona jawab ini merupakan apa itu? Nah, mungkin Sona belum sadar ya. Ibu tanya yang sadar-sadar aja dulu ya. Nur Afani. Ini apa Nur Afani? Yang poin 1 itu bagian apa? Nah, itu. Sona, dengar Nur Afani bilang itu merupakan bagian dari strategi mengamalkan toleransi dan kalau nomor 2 dan 3-nya apa Sona? Nomor 2 dan 3 juga merupakan strategi. Caliak dari ini. Ini enggak apa namanya nih? Emoji atau stiker lah ya kan? Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperkuat toleransi dan empati. Kalau caliak dari gambarnya bersahabat ya kan? Jadi kuatnya kan? Caliak dari gambarnya nih. Nah, bersahabat dia. Biarpun dia berwarna kulit putih dan hitam, tetap dia bersahabat. Mungkin lah manusia kulitnya biru kan pasti putih. Itu kan secara ilustrasi aja, ya kan? Talita. Blonde. Iya nak, blonde rambutnya kan. Nah, berarti strateginya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperkuat toleransi dan empati. Berarti dia akrab gitu, nah sadar dia.
bahwa pertemanan itu baik. Farel dan dari tadi lo diam nah. Nanti suruh ibu, kamu lah jelasin lah. Ibu capek nah, habis tenaga ibu nah. Ibu lah semangat lah, bertenaga, berenergik menjelaskan ke kalian nah. Diam. Perhatikan ibu ke depan. Udah ya, kita masuk ke poin kedua lagi, strateginya apa? Hadi, baca Hadi. Yang kedua Hadi. Strategi yang kedua. Nah, itu yang dijelaskan Nur Rafani tadi kan, belajar menggunakan etika. Kalau Calia dari stikernya Calia. Ini lah komen di akun sosial. Kalian dari tadi lo diam. Ribut sih dari tadi berdua nah. Kasihan teman yang lain mau belajar. Ibu nggak bercanda Rafael. Farel. Ibu nggak bercanda lah. Perhatikan ibu ke depan. Jangan ketawa ya. Ya, perhatikan ibu ke depan. Berarti strategi yang kedua harus menggunakan etika. Ini enggak setelah komen di akun sosial temannya udah komentar negatif. Berpikir, mangalah aku tadi ya nak. Komentar negatif akhirnya menyesal jadinya. Pusing sendiri jadinya. Pernah nggak kalian gitu? Udah berkomentar, kok gitu aku ya? Pasti berpikir kan? Berarti kita harus berpikir etika sebelum berkomentar, sebelum menghina teman atau orang lain. Jangan sampai seperti ini. Udah berkomentar menyesal lagi, nangis jadinya, ruwet, pusing, masuk polisi jadinya. Udah. Ya. Yang ketiga lagi, kubu sebelah lagi. Ayo cantik, yang ketiga apa strateginya? Mengontrol emosi diri setelah berkomentar dan merespon komentar-komentar yang ada di ruang digital. Nah, menurut si Cindy ya. Si Cindy mengontrol emosi sebelum berkomentar. Kalau lihat dari stikernya kayak mana tuh maksudnya tuh? Kalau lihat di stikernya si cewek nih scroll terus mencari, ini bagus, kurang setuju. Nanti pasti ketemu tuh yang nggak setuju. Berarti kita harus mengontrol diri kan? Jangan yang hal-hal yang negatif. Makanya menggunakan media sosial itu seperlunya dan sepentingnya. Al-Hadi, tegak tadi udah ibu bilang tadi. Sepanjang perjalanan kita menempuh pendidikan sama ibu harus tegak. Syifa, apa kabarmu Syifa? Kok lalok si Syifa? Jangan ya Syifa. Udah paham kan konsep dari strategi yang ketiga? Sudah. Kita masuk yang keempat lagi. Nah, apa yang keempat? Kubu sini lagi, jawab. Sebelah Nur Afani lagi jawab. Mengembangkan kemampuan literasi dalam memahami informasi yang disebar melalui ruang digital. Nah, strategi yang keempat menurut Tiara mengembangkan kemampuan literasi. Apa tadi Sona, kemampuan literasi Sona? Anak ibu? Kemampuan apa tadi? Kemampuan membaca. Kalau lihat dari stiker ini, nah, dia kan scroll dari laptop tuh. Dia membaca terlebih dahulu. Berarti valid nggak informasi ini? Betul enggak gitu? Hoax apa enggak? Udah ngerti nggak konsep yang keempat strateginya? Harus dibaca terlebih dahulu sebelum mengomentari atau memosting sesuatu. Yang kelima lagi, kubu sini lagi. Gesan, menghayal Gesan. Nomor 5 Gesan konsepnya. Nah,
Berarti kita harus membatasi. Strategi yang kelima. Kalau cari dari stiker ini apa maksudnya nih? Video call Jusianya tuh. Ini amaknya loh. Kalian ini. Ya kan? Itu ini maminya, mother, mama ke, papa ke-nya. Dah. Mama ke itu apa? Mamanya kan? Ibunya. Berarti kita harus menggunakan sosial media itu dengan hal-hal yang positif saja, seperti contohnya Ashifa, Farel, Rifki. Tegap lah. Jangan baring-baring. Berarti gunakan sosial media dengan hal-hal yang positif saja, seperti video call sama orang tua, mengerjakan tugas, apalagi? BK, apalagi BK? Hal yang positifnya BK? Ibu nggak minta senyum BK do, ibu minta jawaban. Ibu udah butuh senyuman do. Ayo BK, jawab BK. Hal yang positifnya BK. Kan? Apa Nanda? Apa? Nah, digunakan untuk belajar. Bagus. Jevito lagi. Udah, kamu lagi. Kamu lagi apa? Harlan, apa yang positifnya Harlan? Selain untuk belajar, menghubungi orang tua, apa lagi? Mencoba hal baru. Mencoba hal baru, Hai kalian semua mencoba hal baru, kata Harlan tadi. Mungkin dia mau jadi selebgram mungkin. Nah, itu kan hal baru gitu kan. Yang menjadi seleb. Itu kan hal baru, nggak apa-apa. Yang penting Harlan masih batasnya ya. Nah, selanjutnya lagi. Itu tadi strateginya. Sekarang cara kita menerapkan toleransi dan empati lagi. Coba Ananda ibu yang tidur ini nih. Nah, BK. Hai Raka. Raka, apa cara menerapkannya? Bagaimana Raka? Ayo Raka. Jawab Raka. Raka, gimana caranya Raka? Nggak ada di depan di buku tuh do, di situ adanya. Bagaimana cara menerapkannya? Tadi strateginya, sekarang cara menerapkannya lagi. Gimana Raka? Itu kan strategi tadi. Sekarang kita seperti ini lagi Raka, baca ini Raka. Nah, pikirkan sebelum menulis atau mengomentari sesuatu. Yang kedua lagi, Talita, baca Talita. Nggak apa-apa, Raka mungkin ketagihan mungkin ketagihan dia. Yang kedua apa Raka? Menghargai. Nah, itu cara menerapkannya ya Nanda. Menghargai perbedaan. Talita lagi, Talita. Nomor 3, Talita. Coba pahami perasaan orang lain sebelum menilai. Ini contoh manfaat dari mana nih? Empati atau toleransi? Empati. Betul, empati. Kita harus memahami perasaan orang lain. Siapa lagi ya yang nggak bicara? Fadil. Oh iya, Fadil nggak nampak ibu dari tadi. Biasanya Fadil nih nggak dengar, Fadil nggak dengar. Nah, kata Fadil tadi, gunakan bahasa yang sopan, positif, dan membangun. Yang kelima lagi. Ayo jawab. Yang kelima apa? Cara menerapkannya. Dukung teman yang sedang mengalami masalah. Ini contoh dari mana nih? Empati atau toleransi?
mendukung. Yang keenam lagi. Farel, ibu nggak bercanda Farel. Kamu kenapa bilang gitu? Nggak boleh gitu. Ayo Farel, jelaskan yang keenam. Hahaha, kan? Nah, maksudnya apa tuh Farel? Ah, apa maksudnya tuh? Aduh. Apa Farel? Apa Farel? Apa Farel? Secara baik, bijak dan tanggung jawab. Harus sesuai prosedural, harus sesuai aturan gitu. Nah, jangan menggunakan sosial media untuk chattingan sama pacar, membuli. Jangan ya. Nah, jangan. Lah. Selanjutnya lagi Ananda Ibu. Tadi kan udah ada strateginya, cara menerapkannya. Sekarang kita masuk ke tugas, alias tugas. Apa maksud tugas tuh? Nah, apa maksudnya tuh? Tanyalah ke ibu, apa maksudnya tuh? Maksudnya kalian mendesain sebuah poster. Bagaimana cara menerapkan strategi, mengamalkan toleransi dan empati. Langkahnya, tentukan idenya dulu, Ba'a. Yang kedua, menentukan pesannya. Seperti, Siti Aisyah. Tolong Siti Aisyah perhatikan ibu panas nah. Menentukan pesan utama, contohnya bagaimana menentukan pesan utamanya seperti stop bullying, itu merupakan pesannya. Yang kedua, apa lagi? Pesan, contoh kata-katanya. Gimana? Membuat judul, desain judul, pesan ajakan, dan sketsa awal. Mungkin anak ibu belum terbayang, nanti ibu kasih gambarannya ya. Seperti ini nah. Nah, seperti ini. Nah, itu tugasnya belajar. Ya, kalian harus buat sketsanya. Sketsa aja dulu nanti. Dengar ibu dulu. Tugas kalian sekarang yaitu sketsanya. Belum yang berwarna-warna. Kalau yang berwarna-warna itu minggu besok dikumpulkan. Siapa yang menjadi yang paling bagus, terbaik, akan ibu bingkai nanti. Alah. Seminggu ya. Boleh. Pokoknya siapa yang paling terbaik, nanti ibu-ibu sama ibu yang lain kasih kiat umroh lagi. Nah, sekarang kalian buat sketsa awalnya. Ini boleh contoh lain ya, ini sebagai contoh aja. Bagi sayang, ya ke belakang ya. Bagi cinta. Kalau kurang nanti apa ya? Bagi. Buat gambarnya, sketsa awalnya. Jangan lupa nama sama kelasnya ya, biar ibu nilai. Ini sayang. Kurang, nanti dulu tunggu. Ya, sketsa aja dulu. Yang sempurnanya nanti diperbaiki. Tetap di kertas ini juga. Maksudnya kertas HVS ya, bukan kertas ini. Kertas ini kan cinta. Masih. Masuk. Ada sisanya. Sekarang juga sketsanya. Bohong. Belum sayang. Nah, ini Sinti.
Belum dapat. Udah lah ibu kasih ya. Buat. Kak Gina ada kertas lagi Kak Ginun. Lupa aku ngasih buku nilai sama. Iya sabar sayang. Iya, ini ibu kasih. Aduh, maaf ya, belum. Siapa lagi? Nih. Nah. Siapa lagi belum? Dah. Dalam mana lagi? Gambar itu juga. Boleh. Boleh. Tapi gambarnya jangan gambar itu, mungkin pesannya boleh ya. Boleh. Tapi ini sebagai sketsa awalnya aja. Boleh, tapi gambarnya beda. Boleh. Boleh, tapi jangan sama persis. Tapi kalau gambarnya enggak tapi bedain gambarnya. Iya, boleh. Boleh. Pokoknya siapa yang terbaik 100. Tadi warnain. Live. Enggak, kalau sketsa enggak lah. Kalau yang bagus minggu depannya baru diwarnai. Kamu belum? Nah, buat. Dengar ya, sketsanya dinilai. Ini ada nilai sketsanya. Cari yang bagus. Iya. Itu kan contoh ibu, contoh kalian lah. Kata-katanya loh. Stop pacaran gitu, nah bisa juga. Boleh gitu itu seragam. Boleh. Boleh enggak? Buat gambar itu apa ya, Bu? Toleransinya. Pokoknya Apa ya? dah. Mas, males. Siapa lagi belum? Asyifa udah nah. Udah ibu kasih. Mana? Tadi lah ibu kasih tadi. Bu, aku juga mau. Dia sampai 2, Bu. Ica 2, Bu. Alah, sketsanya dinilai ya. Ibu. Dak. Itu 2, Bu. Ibu tidak mau. Sona buat lalai Sona. Gempa. Jago gempa. Ayo buat. Lagi kecil ibu di semangat 46 ya. Sona, mana buku catatan? Nggak apa Kak, pena juga boleh. Yang penting jangan salah-salah. Di Sona kalau ada pena ibu. Apa ibu? Iya, ke ibu sado ngadunya. Sona, kasih pena sama pensil ibu ya. Biar. Yang terbaik apa? Tanya pula segala bentuk pembelian. Boleh. Tapi ya gambarnya besok jangan gambar itu lagi ya. Ya kan nggak mau niru gambar, Bu. Iya. Pokoknya desainnya sebagus mungkin. Dibikin nama sama kelasnya, nanti ibu nggak tahu nama siapa, itu masuk tugas ya. Ini juga sayang, yang di rumah juga. Ya.
Tengok gambar dong, Bu. Berapa padahal Pak alanya tugasnya itu. Mana ini di kanvas ya, Bu? Itu tugas kedua. Sebenarnya ibu malas edit di Canva tuh. Ibu mau kalian menggambar sendiri. Guru deh, Bu. Bagus. Hebat, Bu. Guru. Harlan. Lah Bu Harlan. Harus wajib buat semuanya Ibu dan Nio minta tugas-tugas yang belum siap lah Ido. Ibu udah capek. Sama-sama capek kita ya. Paniang lah. Ibu ndak paniang doh. Panek. Nggak ada peruncing Ibu doh. Yang teman dong kayak ada teman aja. Tunggu dulu. Kasih namanya ya. Nanti kemana Ibu menilainya? Nanti Jovito ngaku-ngaku punya aku Bu. Tahu? Ini? Ini kan? Ya ampun. Salah Ibu. Maaf Jovito. Jovito yang pakai kacamata tuh kan sebelah kamu. Lupa Ibu, entahlah. Boleh. Boleh di belakang, di depan boleh. Cepatlah. Waalaikumsalam. Alia. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Bu saya di depan dulu. Yang penting ada tugas pertamanya. Ya. Besok nggak ada tugas. Udah? Siap. Ini udah dikumpulin tadi? Udah. Fadil Ramadan siapa? Fadil Ramadan. Fadil. Ininya belum kamu isi ya? Isi. Iyalah. Gini lah. Pokoknya nanti harus siap.
Terima kasih, Pak. Udah siap? Ya Allah, kok kamu? Ya, nanti ibu koreksi ya. Ayo Harlan udah siap ya guys. Muhammad Fadlan siapa? Kamu belum isi juga. Isi lah. Enggak lah, kan enggak, ibu lah bilang tadi, boleh dia. Gimana buat namanya? Enggak ada Mbak. Ibu membawa si Sona keluar. Tadi Ibu, gimana buat namanya? Sama di bawah. Di belakang. Di belakangnya boleh. Jangan lupa tugasnya ya, sketsanya. Sona, yang ini tadi udah kumpulin sama ibu, belum kan? Mana? Isilah yang asesmen itu tadi. Udah kan? Itu nah. Kita 9.20 siap kan? Ya. Dah? Ih. Nah, kan keren itu, mantap. Kita 9.20. Udah ya, waktunya udah habis nah sketsanya. Tinggal 5 menit lagi. Dah, mantap, cantik. Kamu kemana? Tapi dipanggil tadi. Oh iya nak, hati ya.
Udah ya, waktu udah habis. Nah, Salah-salah mau bikin. dah anak ibu, perhatikan ibu ke depan dulu. Stop dulu. Nanti kasih ke ibu stop dulu. Ibu mau menyempurnakan dulu. Cepatlah duduk nah. Waktu tinggal 5 menit. Ibu menyempurnakan dulu. Mengevaluasi dulu. Dah. Ananda ibu, perhatikan ibu ke depan dulu. Nanti tugasnya. Dah kan? Ibu rasa udah cukup semuanya. Dari beberapa teman, kalau ibu evaluasi, ini kan masih apanya tuh? Masih sketsanya. Nah, ibu kasih contoh satu ya. Hei, perhatikan ibu ke depan. Ibu mengevaluasi dulu nah. BK, Harlan. BK aku. Sila ibu ke depan. Nanti, tugasnya nanti. Ibu rasa udah ada 10 yang ngumpul, ibu koreksi dulu, ibu evaluasi dulu. Biar nanti tahu arahnya. Gesan. Siti Bening. Perhatikan ibu ke depan, ini contoh dari temannya. Besok itu udah ada idenya. Tadi ibu cari gambar C, nggak ada ide. Ide itu konsep. Konsepnya apakah di taman, di kebun, di sekolah, di hutan, itu konsepnya ya. Dah. Yang kedua harus ada judulnya. Nah, kalau kayak gini kan lingkungan digital, ada konsepnya. Kalau ini lingkungan di mana? Lingkungan di kota, itu konsepnya. Harus ada konsepnya. Yang kedua ada pesannya. Kalau dari teman ini, manfaat bijak. Nah, lihat kan? Bagus konsepnya kan? Bermedia sosial. Harus jelas konsepnya. Jangan stop bullying, itu kan nggak jelas kan? Ya kan? Udah. Yang ketiga harus ada strateginya. Berarti ada 3 tadi kan? Harus ada konsep, pesan, serta strateginya. Dah ya, itu evaluasi dari ibu. Ibu lihat tadi cuman gambar aja. Udah bagus semuanya. Si Jovito udah bagus. Paling konsepnya aja belum ada Jovito ya, Jovito. Si BK, ini BK enggak kali. Mana BK? Kan BK melenceng dari segala-galanya. Gambar C, konsep dah ada, judul dah ada, pesannya dah ada. Perbaiki ya BK untuk minggu depannya. Dah. Syia Syifa udah bagus juga. Tinggal konsepnya aja lagi nak. Nah itu. Dah, itu evaluasi dari beberapa teman. Pahami ya. Itu umpan balik dari ibu. Untuk tugas final akhir poster ini 2 minggu lagi. Setelah ujian kelas 3 dikumpulin sama ibu. Ya. Apa? Ibu belum. Ibu rasa Nanda ibu sudah paham kan maksud dari ibu tadi kan? Ibu mau merefleksi diri Nanda semua dulu. Perhatikan ibu ke depan, hei. Cindy, Cinta. Perhatikan ibu ke depan. Nah, dalam pembelajaran ini refleksi lagi. Dalam pembelajaran ini apa yang Ananda pahami? Strategi kan kata si Adi. Strategi. Apa lagi yang Ananda pahami? Cara. Talita menyebutkan cara. Lupa ibu namanya. Tantangan. Namanya lupa. Nama saya Raihan bilang itu tantangan. Nah, apa lagi yang didapat oleh Cindy dalam pembelajaran ini? Apa Cindy? Yang masuk ke Cindy, ke dalam perasaan Cindy apa?
Banyak. Apa? Salah satu aja lah. Strateginya tadi. Nah, strategi. Menurut Cindy, pelajaran yang dipahami Cindy tadi strategi. Anin dia apa Anin dia? Kamu bilang tadi apa? Dah. Itu refleksi untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Adi, coba disimpulkan. Coba. Coba. Apa yang Adi dapat simpulkan dari pembelajaran ini? Toleransi dan empati. Besar suaranya. Apa yang Adi simpulkan? Toleransi dan empati di dunia digital sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang aman, nyaman, dan saling media sosial maupun platform digital lainnya. Setiap orang perlu menerapkan strategi yang tepat, seperti menghargai perbedaan pendapat. Udah Adi? Menggunakan bahasa yang sopan, memahami perasaan orang lain, serta berpikir sebelum menulis komentar atau membagikan informasi. Dengan menerapkan sikap toleransi dan empati, konflik, cyberbullying, dan kesalahpahaman dapat sehingga tercipta lingkungan digital yang positif. Itu menurut Al-Hadi secara keseluruhan kesimpulan dari pembelajaran ini. Ibu minta Talita kesimpulan secara khusus sajalah apa pembelajaran hari ini. Apa yang Talita dapatkan? Simpulkan. Sangat penting. Apalagi? Dapat mengurangi hal-hal negatif yang ada di media sosial. Betul. Nah, itu merupakan kesimpulan dari Talita untuk strategi pembelajaran hari ini. Ibu minta ketua. Apa kesimpulan hari ini ketua pembelajarannya? Wakil ketua. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Udah dijelaskan sama Al-Hadi, sama Talita tadi. Apa lagi? Satu lagi. Apa? Kesimpulannya apa? Ayo, wakil ketua. Ayoks. Kok takut salah? Hello, wakil ketua bilang takut salah. Emang takut salah? Enggak. Ayo, jawab. Al-Hadi bilang tadi toleransi dan empati itu harus mempunyai strategi. Kalau menurut wakil ketua gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, Ananda Ibu perhatikan ke depan. Menurut kesimpulan dari Talita. Halo Talita. Nah, Ibu sempurnakan kesimpulan menurut Talita dan Al-Hadi tadi ya. Nah, toleransi dan empati itu mempunyai manfaat dan tantangan. Dari tantangan tersebut kita harus menerapkan strateginya dalam mengamalkan toleransi dan empati sehingga menjadi lingkungan yang positif dan baik untuk menghindari cyberbullying, penyebaran hoaks dan apa? Nah itu. Udah ya, itu merupakan kesimpulan dari teman-teman Ibu dan Ibu sempurnakan tadi. Dah. Duduk dulu. Ya. Anak-anak Ibu duduk dulu ya. Ibu duduk dulu. Ibu tutup dulu. Duduk aja dulu, Ibu tutup dulu. Halo. Nah, itu merupakan kesimpulan dari teman-teman dan Ibu tadi ya, Ibu sempurnakan. Untuk itu Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya Ananda Ibu bisa menerapkan
strategi empati dan toleransi di dunia digital dengan baik ya, di kehidupan sehari-hari. Ibu tutup saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Bagi yang belum ngumpul tugas, kumpul ke ibu.